فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita selesai bihamdillah azza wa jalla dari 16 makhraj khonifillah menurut pendapat yang dirajihkan oleh oleh Sibawai. Nah, dengan menghilangkan makhraj apa? Umar. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Jazari menetapkan ada 17 makhraj. Ini 16 makhraj, berarti ada satu makhraj yang ditiadakan, yaitu makhrajnya di mana? Makhraj huruf-huruf mad. Menurut Ibnu Jazari apa namanya? Apa namanya Talha? Al-Jawf. Nah, makhraj jawfiyah. Baik. Nah, tidak dimasukkannya makhraj karena apa? Di situ hakikatnya ikhwani fillah tidak ada bagian dari apa? Bagian dari mulut kita yang bertemu. Nah, yaitu apa? Lolos. Enggak ada hentinya. Maka enggak akan ketemu makhrajnya. Misalnya bagaimana mengetahui makhrajnya? Kemudian ini tidak akan berhenti terus sampai napas kita habis. Nah, disitulah Ibnu Jazari tetapkan makhraj khusus jawfiyah. Tapi Sibawai tidak. Sedangkan alif, waw, dan ya mereka tetapkan makhrajnya digabungkan dengan salah satu dari 16 makhraj yang telah kita lewati. Nah, sekarang kita masuk pada kelanjutan seputar gunnah. Pertemuan yang lalu terakhir makhrajnya disebutkan apa? Ridwan, khayshum. Nah, atau yang lebih mudahnya rongga hidung. Nah, yang tersalurkan dengan apa? Dengan mulut. Tayyib, keluar darinya gunnah yang merupakan susunan dari apa? Dari mim. Nah, ketika apa? Ada mim atau nun tersusun dengan apa? Dengan huruf lain. Sekarang mahiyal gunnah? Apa itu gunnah? Wal jawab lughatan sautun yakhruju minal khayshum la amala lil lisani fi. Lughatan sautun yakhruju minal khayshum, suara yang keluar dari khayshum, la amala lil lisani fi, yang tidak ada amalan bagi lisan padanya. Jadi lidah tidak ada hubungannya dengan gunnah. Nah, sebagaimana pula huruf-huruf yang lain yang tidak ada hubungannya dengan khayshum, maka ya mengandalkan lidah saja. Nah, huruf-huruf depan. Baik. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Umar ibn Ibrahim ibn Khalil Al-Ja'bari, wal gunnah sifatun nun walau tanwinan wal mimu wal gunna sifatun nuni walau tanwinan wal mimi
Gunnah itu sifat nun walaupun ditanwin. Nah, baik. Dan juga sifat dari mim. Taharrakata aw sakanata, baik berharakat maupun dalam kondisi sukun keduanya. Zahirataini aw mukhaffafatain. Nah, baik keduanya itu zahir atau mukhaffafah, dalam artian diringankan, dalam keadaan tasydid maupun tidak. Aw mudghamatain, atau dalam kondisi diidghamkan. La takhtassu bi makhrajin bal kullun raji'un ila makhraji. Tidak khusus berhubungan dengan makhraj, sehingga gunnah itu bukan makhraj tersendiri, ya. Nah, tapi masing-masing kembali kepada makhrajnya. Wa hiya fis sakin akmal minal mutaharrik. Dan gunnah ini pada huruf yang disukun lebih sempurna daripada huruf yang berharakat. Nah, wa fil mukhfa azzad minal mudhar. Dan pada kondisi yang diikhfa itu lebih tambah gunnahnya daripada kondisi idhar. Wal mudgham awfa minal mukhfa, dan dalam kondisi diidghamkan itu lebih sempurna daripada kondisi ketika diikhfakan. Karena kalau ikhfa, masih ada persiapan masuk ke huruf berikutnya, Tapi kalau idgham itu lebih sempurna gunnahnya. Apa dawa Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar ibn Abdul Malik al-Qastalani. Jadi gunnah bukan makhraj, tapi adalah sifat untuk nun dan mim. Wastilahan sautun. Nah, baik. Sautu aghannin murakkabin min, atau sautu aghannin murakkabun min jismin nun wal mim. Ya, suara dengung yang tersusun dari jismnya nun dan mim. Inna, ada dengungnya. Mimma. Kam maratibul gunnah, ada berapa tingkatan-tingkatan gunnah? Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan makhraj ini. Tapi karena hubungannya dengan khayshum, maka butuh mengetahui seputar gunnah terlebih dahulu. Maratibuha khamsun, tingkatan-tingkatan gunnah itu ada 5. Wahia al-musyaddad. Yang pertama musyaddad. Ini yang paling jelas, ikhwan. Yang ditasydid, nahwu qaulihi ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Inna. Dan dengungnya ini yang sering banyak ditinggalkan, ikhwan. Dengungnya ditahan 2 harakat. Nah, inna syani'aka. Ya, ketika mengucapkan in ditahan 2 harakat. Wa qawlihi ta'ala min ni'matin tujza. Di sini musyaddad. Karena apa? Diidghamkan nun ke nun sehingga menjadi tasydid, min ni'mah. Wa qawlihi ta'ala ummul kitab. Ummu. Wa qawlihi ta'ala mimmal. Di sini ada tasydid yang memang asli, inna dan ummu. Kemudian tasydid yang disebabkan karena idgham. Kemudian kalau untuk min ni'matin dan mimmal, ini idgham apa? Idgham kamil. Idgham kamil bi gunnah. Kemudian yang kedua al-idgham an-naqis bi gunnah.
idgham yang naqis dengan gunnah padanya. Nahwu qauli ta'ala miwal. Di situ ada gunnahnya. Berarti ditahan, tidak langsung miwal, ya, tidak langsung miwal, tapi apa? Ada dengung ikhwani fillah ditahan sebagaimana pada inna. Wa qaulihi ta'ala wa may ya'mal, jangan langsung wa may ya'mal, tapi ditahan, digunnahkan. Baik, dengan kadar 2 harakat. Wa may ya'mal. Wa qaulihi ta'ala wa likulli wijhah, ini juga digunnahkan. Wa qaulihi ta'ala khairan yarah. Nah, pada contoh-contoh ini ikhwan, nun sukun diidghamkan kepada wawu ya. Dan ini namanya idgham naqis bi gunnah. Adapun ketika nun sukun bertemu dengan nun sendiri atau mim, ini namanya apa? Idgham apa? Kamil, sempurna dengan gunnah. Kedua-duanya tergabung dalam idgham bil gunnah. Tapi ada yang kamil, ada yang naqis. Yang ketiga al-mukhfa. Nah, gunnah pada apa? Kondisi diikhfakan. Nahwu qaulihi ta'ala Rasulun Karim. Di sini ada gunnah ikhwani fillah, tapi apa? Walaupun lebih daripada al-mudhar. Baik. Tapi apa? Tidak sesempurna pada dua kondisi sebelumnya, musyaddad dan idgham naqis bil gunnah. Nah, di sini kenapa? Karena gunnahnya sifat nun tersebut atau sifat tanwin tadi. Tanwin kan hakikatnya suara nun sukun yang ada secara pelafatan, tapi apa? Tidak ada dalam penulisan. Pada rasulun ini seakan-akan ada nun sukun kan? Rasulun. Makanya ketika tanwin seperti itu, nah itu tetap ada sifat gunnah. Makanya dalam perkataan Abu Ishaq disebutkan wal gunnah sifatun nun walau tanwinan. Walaupun tanwin, kenapa? Karena tanwin hakikatnya di situ ada suara nun yang sukun, ada dalam pelafatan tapi tidak ada dalam penulisan. Rasulun Karim. Fa'ambatna. Adapun hukum-hukum nanti ikhfa, kemudian idgham dan seterusnya pada tempatnya. Wa man salah khabirum bima ta'malun. As-sakin al-mudhar sekarang, yang disukun, yang diidharkan. Tetap ada gunnahnya, tapi apa? Tapi tidak sejelas sebelumnya, ikhwan. Wa yanhaun. Nah, wa qauluhu ta'ala wa jannatin alfafa. Kalau wa jannatin pada jan ini masuk mana, kategori mana Iqbal? Yang gunnah yang mana? Wa jannatin alfafa, yang musyaddad yang pertama. Sehingga jadi contoh ya fanillah pada tinnya. Tin alfafa, karena di situ dalam kondisi idhar. Kondisi idhar. Kenapa masuk kategori maratib gunnah? Kenapa? Karena memang gunnah itu intinya sifat dari nun, sifat dari nun. Cuma di sini tidak terlalu nampak. Wa yanhaun wa jannatin, ya. Ketika bertemu dengan alif, wa jannatin alfafa. Al-mutaharrik al-mukhaffaf.
yang diharokati dan takhfif. Ya, di takhfif. Nahu qaulihi ta'ala al-alamin. Al-alamin. Di sini. Wa qaulihi ta'ala maliki. Maliki. Kemudian al-mu'minun. Di sini pada apa? Al-alamin. Sini tergabung contoh untuk mim. Berharokat juga nunnya kalau disambung. Cuma di sini di akhir sehingga diwakafkan. Kemudian maliki, al-mu'minuna. Contoh untuk kedua-duanya, untuk mim dan nun. Baik. Tapi yang jelas hakikatnya kawan yang perlu diperhatikan di sini untuk apa? Musyaddad dan idgham. Musyaddad dan idgham kamil. Itu jelas. Nah, gunnah padanya 2 harokat. Adapun pada idgham naqis bi gunnah itu ada gunnahnya tapi apa? Tapi masuk ke huruf setelahnya. Miwal. Kalau sebelumnya kan memang betul-betul mim atau nun yang ditasydid. Baik. Kita masuk pada bab sifatil huruf. Ma makna sifah? Lughatan min wasfi syai' yasifuhu idza dzukira na'atuh. Dari kata wasfu syai' atau wasafa syai' yasifuhu, apabila apa disebutkan sifat-sifatnya, na'at sifat sama. Wa qila maqama bihi syai' minal ma'ani, dan dikatakan makna sifat adalah apa saja yang dengannya suatu perkara, maqama bihi syai' minal ma'ani, yaitu suatu makna-makna yang tegak dengannya suatu perkara. Jadi kalau sifatus syai' berarti apa? Maqama bihi hadza syai' minal ma'ani. Kal bayad misalnya, seperti putih. Was-sawad, pakaian putih. Ya, pakaian putih. Putih sifat dari pakaian itu. Karena apa? Ada warna putih padanya. Was-sawad waqtul wal qisar. Sesuatu yang sifatnya ma'ani. Secara bahasa intinya sifat kita semuanya jelas. Terkadang suatu perkara kalau disebutkan definisinya malah jadi apa? Jadi ruwet. Dalam artian sudah sifat ya kita tahu sifat. Yang menjelaskan suatu hal. Wastilahan al-kaifiyat allati ta'ridu lil hurufi 'inda khurujihi min makhrajihi sahih. Yaitu kaifiyah yang muncul untuk suatu huruf ketika keluarnya dia dari makhrajnya yang sahih. Setelah kita mengetahui makhraj masing-masing huruf, butuh mengetahui apa sifat-sifatnya. Kenapa? Karena bagaimana kaifiyah dia keluar dari makhrajnya ini sifatnya apa? Itu kita ketahui. Dan faedahnya sangat jelas. Tapi kita baca apa yang disebutkan di sini. Ma hiya faidatu ma'rifati hadhihi sifat. Apa itu faedah mengetahui sifat-sifat ini? Al-awwal tamyizul ahrufil mushtarikah. Tamyizul ahrufil mushtarakah fil makhraj. Yang pertama ini yang sangat jelas, yaitu untuk membedakan huruf-huruf yang bersamaan dalam suatu makhraj. Kas-sad, was-sin, wat-ta. Makhrajnya di mana ini? Umar. Sad, sin, ta. Antara dua bibir, dua gigi. Sad.
sad, sin. Terus apa ini? Yang ditanyakan ta. As. Yang sama dengan sad apa dulu? Sad, as, terus zai. Nah, dengan zai, yaitu taraful lisan ma baina thanaya al-ulya was sufla. Taib. Nah, di sini untuk membedakan sad dengan sin. Sad dengan sin sama-sama akhwani fillah dari taraful lisan ma baina thanaya al-ulya was sufla. Kemudian untuk membedakan juga at-ta dan dal. Ta dan dal. Di mana ini ta dan dal? Bifi. Yaitu taraful lisan ma'a usul thanaya al-ulya. At-ta. Ad. Nah, dengan apa kita membedakan? Ya dengan sifatnya. Kemudian Allah dan dzal. Dha dan dzal. Sama makhrajnya, yaitu apa, Arin? Taraful lisan ma'a atraf thanaya al-ulya. إذ لا فرق بين هذه الأحرف إلا بالاستعلاء فلولا الاستعلاء الذي في الصاد لكان سينا. Sebab tidak ada perbedaan antara huruf-huruf ini kecuali dengan isti'la, yaitu kondisi na'am, di mana mayoritas lidah dinaikkan. Nah, isti'la. Seandainya bukan karena isti'la ini pada sad, maka tentu jadi sin. Sekarang perhatikan, sama-sama makhrajnya as. Kemudian kalau tidak di isti'lanya jadinya sin as. Tapi naikkan lidah menjadi as. Jadi bedanya di situ. Enggak perlu bibir bibir mancung-mancung. Nah, untuk mengeluarkan sifat isti'la ini. Wa hadza qad yughayyirul ma'na kama fi qoulihi ta'ala asallah. Kalau seandainya isti'la menjadi apa? Asallaha. Ya, asallah. Harusnya asa, dia isti'la kan menjadi asa. Wal iyad billah. Wa hakadha fi ta wad dal. Karena perbedaan antara sin dan sad itu pada isti'la. Maka perhatikan, jangan sampai seorang mau mengucapkan asa menjadi asa. Gara-gara na'am perbedaan sifat. Wa hakadha fi ta wad dal wal dha wad dzal ila akhirih wa qad la yughayyirul ma'na. Dan terkadang ketika keliru dalam memberikan sifat, terkadang memang enggak menimbulkan perbedaan makna. Tapi ada yang sangat fatal, seperti pada contoh apa? Sad dan sin tadi. Tapi kadang juga enggak memberikan apa? Perbedaan makna. Tapi wasahibuhu waqi'un fil lahnil jali. Dan pelakunya jatuh dalam lahan jali. Lahan yang jelas. Nah, tahsinun nutqi bil ahrufil arabiyyah. Yang kedua, faedah mengetahui sifat, yaitu memperbagus pengucapan huruf-huruf Arabiyyah. Mimma yusa'idu ala sam'iha sam'an sahihan. Yang akan membantu bisa mendengarkan dengan pendengaran yang bagus. Li'anna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang bagus akan semakin menambah bagusnya Al-Qur'an. Kama jaa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Hiasilah Quran dengan suara-suara kalian. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau bagusnya suara dari sisi
merdunya suara yang dia keluarkan, ikhwan, ini pemberian dari Allah. Masing-masing tidak bisa dia suaranya sudah biasa suara ngebas misalnya, mau di suara yang tinggi, tidak bisa. Tapi maksud zayyinu berarti sesuatu yang diusahakan, bisa, yaitu dengan memperbagus sifat, memperbagus makhrajnya. Nah, seorang walaupun mungkin ikhwan suaranya tidak merdu, karena suara merdu itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Nah, tentunya seperti ini berarti kalau saja yang dimaksud adalah memerdukan suara, bagaimana harus operasi pita suara. Ini perintah yang tidak dimampui oleh makhluk. Semuanya harus suaranya merdu. Nah, berarti maksud zayyinul Quran bi aswatikum, ya, yang mesti dimampui yaitu dengan pengucapan yang benar. Seorang ketika pengucapan benar, tajwidnya benar, maka dia sudah memenuhi perintah ini. Nah, perintah ini. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasan, karena sesungguhnya suara yang bagus yaitu suara pengucapan huruf-huruf yang benar dengan sifat-sifatnya, maka akan menambah Al-Qur'an semakin bagus. Li'annahu syattan baina ma yatlu kalam Allah tilawatan sahihah ma husni shaut wa man yahudduhu ka haddis syi'r. Sebab tentunya sangat jauh perbedaan antara orang yang membaca kalam Allah dengan tilawah yang sahih diiringi dengan suara yang bagus, dengan orang yang yang membacanya seperti pembacaan syair tanpa memperhatikan huruf-huruf dan sifat-sifatnya. Faedah yang ketiga, likai na'riful huruf al-arabiyyata min ghairiha wa 'adamil khalti bainaha wa baina ghairiha. Nah, agar kita mengetahui huruf-huruf Arabiyah dari huruf-huruf selain Arabiyah. Makanya tidak mungkin, ikhwan, kalau kemudian tulisan Arab, ayat-ayat Al-Quran kemudian mau diberi cara bacanya ditulis dengan huruf Latin di bawahnya. Ini tidak akan memungkinkan, tidak akan bisa seseorang mengucapkan dengan benar. Bahkan hal tersebut dilarang. Nah, harusnya dilarang. Sebagian kaum istihsan saja, yaitu penerbit-penerbit, misalnya penerbit buku. Nah, sehingga tulisan ayat Al-Qur'annya di bawahnya diberi tulisan Latin agar baca Al-Qur'an dengan membaca Latinnya, bunyinya. Ini salah. Nah, termasuk dalam tahrif lafzi. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Berarti ditulis dengan tulisan huruf-huruf Arab. Tidak boleh menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan huruf Latin. Kecuali pada misalnya kalimat-kalimat yang menjadi suatu istilah akhirnya, seperti misalnya Bismillah. Nah, Alhamdulillah. Baik. Ini seorang tidak meniatkan di situ, tentunya tidak meniatkan menuliskan ayat Al-Qurannya, tidak. Tapi kalau dia menulis secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim, ini jelas ayat Al-Quran, tidak boleh ditulis sempurna dengan tulisan Latin. Ya, dengan tulisan Latin, bedakan. Yang keempat, tamyizuha an aswatil hayawanati wa ghairiha. Ini nafi', biar tidak sama dengan suara suara binatang. Baik. Sehingga mempelajari sifat-sifat huruf, yaitu untuk bisa membedakan huruf-huruf itu dari suara-suara binatang dan yang lainnya. Wa hadhihi min ni'matillahi 'alaina. Walaula hadhihi sifati lakanatil hurufu kulluha sawa'an ka harfin wahid. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Kalaulah bukan karena adanya sifat-sifat pada huruf ini, maka tentunya huruf secara keseluruhan itu akhirnya menjadi sama seperti satu huruf saja. Nah, ini faedah untuk kita perhatikan dan untuk menyemangati kita berusaha untuk
mengucapkan huruf dengan baik, dengan sifat-sifatnya masing-masing. Adapun huruf-huruf sifat-sifat itu insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.